Selamat datang di PH Gengsi. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di minggu ini, yaitu pada buku Kepergian Kedua. Nah, ini bukunya terbitan dari Buku Mojok pada tahun 2020. Nah, buku ini setelah saya baca-baca dari awal sampai habis, nah saya seperti masuk ke dalam kisah yang ada di dalam buku ini, entah itu kisah-kisah tragis, percintaan, ataupun sebuah konflik keluarga yang ada di dalam buku ini. Saya seperti berada di tengah-tengah mereka. Pada penceritaan tertentu, di bab-bab tertentu juga, itu saya sampai terenyuh. Ada juga beberapa kisah yang sedih. Kalau tidak salah antara 5 ataupun 6 pada kisah-kisah tersebut itu ada juga yang emosional. Seperti contohnya ialah kasus sengketa rumah mereka dan juga pada mobil Xenia. Pengawalan kisah pada buku ini yaitu seorang laki-laki yang bernama Irul. Dia bekerja di salah satu kota di Jerman. Si pria ini yang bernama Irul sempat terkejut dan juga terheran-heran karena sepupunya ini yang bernama Indah itu hamil. Dia ini hamil dibuat oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penjual seblak. Di balik konflik Indah yang ada di dalam buku ini, terdapat juga konflik-konflik lain seperti halnya konflik pada keluarga besar mereka. Konflik keluarga yang cukup pelik pada keluarga besar mereka, mulai dari penjualan tanah ataupun sengketa tanah yang diperebutkan oleh mereka yang objeknya itu pada bangunan tua atau rumah tua. Lalu pinjaman uang, permasalahan tentang mobil yang tiba-tiba saja saudaranya ini mendapatkan undian hadiah dari salah satu bank BUMN. Ada juga konflik tentang perjodohan Irul, yang mana ia sudah bekerja di Jerman lebih dari 3 tahun. Dia tak kunjung juga mendapatkan seorang istri ataupun pacar. Sampai-sampai ibunya stres memikirkan masa depan Irul, anaknya ini. Lalu ada juga permasalahan antara kakak dan adik dalam keluarga besar mereka ini. Selain itu, memiliki beragam kisah dengan dibuat judulnya yang berbeda-beda, mulai dari 1, 2, 3, hingga 9. Juga terdapat konflik beserta penokohan dan juga latar yang cukup beragam di antara 1 sampai 9 kisah yang ada di dalam buku ini. Mulai dari tempat kerja si Irul yaitu di Jerman, lalu komunikasi jarak jauh dengan ibunya melalui telepon WhatsApp yang lokasi ibunya sendiri berada di Gayut, salah satu daerah di Jawa Timur. Lalu rumah Pak Lik dan Bu Lik Irul. Nah, pada buku ini cukup ringkas, hanya 105 halaman. Nah, ini contohnya saya tunjukkan. Di sini juga terdapat gambar. Seperti ini contohnya. Nah, buku ini cukup ringkas dan juga bisa sekaligus dibaca dalam 1 hari ini. Ya, itu pun kembali juga kepada teman-teman ataupun kalian ketika membaca. Dalam gaya kalian membaca buku. Misalnya kalau sibuk pun gak harus juga dihabiskan dalam satu waktu itu. Itu tergantung kalian. Ya, cuman ketika saya baca buku ini, karena kalimat-kalimatnya dan juga tata bahasanya yang saya rasa cukup unik dan membuat saya semakin penasaran, sehingga saya bisa membaca ini dalam 1 harian ini. Begitulah kira-kira. Pada kalimat ataupun teks-teks yang ada di buku ini tidak rumit, tidak bertele-tele, dan juga tidak ada typo. Nah, di buku ini juga disediakan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu contohnya ialah ketika ada dialog pada bagian bab tertentu, dialog ini menggunakan bahasa Jawa. Mereka juga menyediakan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang bagi saya ataupun teman-teman yang mungkin belum paham dengan bahasa Jawa, nah buku ini ada terjemahannya pada dialog-dialog tertentu. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada minggu ini di buku ini, yaitu Kepergian Kedua, yang pada cover depannya itu berwarna putih dan oranye. Lalu ada gambar mulai dari kepala hingga bahu seorang pria. Namun di sini bagian kepalanya hanya diperlihatkan dari belakang hingga pipi bagian samping. Tidak terlihat jelas wajahnya. Di bagian belakang juga sama, warna putih dan juga warna oranye. Oke, sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya terdapat kekurangan ataupun kesalahan, entah itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai berjumpa di minggu depan, karena hari ini saya ada kegiatan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.
Salam sehat. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.